Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Dan kita pada kali ini menjemput rezeki semudah tersenyum, ya. Nah, karena kajiannya menjemput rezeki semudah tersenyum, kita harus senyum dulu ini ya. Coba mana senyumnya yang bagus namanya. Semuanya harus senyum dulu. Senyumnya 227, 2 cm ditarik ya, ke kanan, 2 cm ditarik ke kiri. Jangan 2 cm kanan, 1 cm kiri. Itu namanya manyun. 227, 7 detik. Ini namanya senyum pramugari. Jadi kalau pramugari dipanggil, Mbak, ya, dia belum ngomong udah 227. Ada apa? Nah, dihitungin 7 detik baru ngomong tea or coffee. Nah, jadi harus 227. Jadi sebelum kita mulai, kita senyum dulu ya. 1, 2, 3. Swing. 1, 2, 3. Lihat kanan kiri. 4, 5, 6, 7. Tahan sampai sore ya. Cuma begitu aja nyari rezeki itu. Menjemput rezeki itu ya semudah tersenyum yang barusan kita lakukan. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah jamin rezeki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jamin rezeki kita. Minimal tiap orang 5 miliar per bulan. Amin ya. Udah dapat belum? Saya ketika pengajian ya, saya sampaikan bahwa insya Allah setiap orang bisa lah dapat 5 miliar per bulan. Ada yang tanya, Ustaz, bukannya rezeki itu udah ditakar? Ya, udah ditakar. Kayaknya sih itu kegedean Ustaz. Ya, bukannya rezeki itu udah ditakar. Kalau ketika kita lahir, maka sudah dihitung apanya? Ditetapkan apanya? Ajalnya, apanya? Rizkinya, kemudian jodohnya, kemudian ya takdirnya di surga atau di neraka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ditakar Ustaz rezeki itu, ya. Ya, takaran saya begini kali Ustaz. Jadi saya jawab, benar, rezeki itu udah ditakar. Sekarang saya balik nanya, ente udah tahu belum takaran rezeki ente? Ya. Kan dia bilang rezekinya udah ditakar, berarti udah yakin bahwa rezeki udah ditakar. Benar, udah ditakar. Sekarang saya balik nanya, tahu belum takarannya? Enggak tahu. Kalau enggak tahu, saya kasih tahu. Takaran rezekinya orang yang beriman ada dalam surat 24 ayat 55. Surat 24 ayat 55. Sambil dibuka boleh juga itu ya. Surat 24 yaitu surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama ya. Saya bacakan, Bapak Ibu mengulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات mana suaranya ini وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا
ومن كفر بعد ذلك وأولئك هم الفاسقون. Nah, ini takaran rezeki buat orang beriman. Jadi kan, Ustaz, bukannya rezeki itu ditakar? Iya, udah ditakar. Itu udah tahu belum? Belum. Nah, ini takarannya. Takarannya apa? Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian yang dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardh, akan Allah jadikan kalian berkuasa di muka bumi. Akan Allah kasih kejayaan, kemuliaan, kehebatan, ya, untuk kalian di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian telah dikasih kemuliaan, kejayaan, kekuasaan di muka bumi. Siapa sebelumnya? Sebelum kita siapa? Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, ini raja-raja yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Kita kan pegangnya Al-Quran, ya. Buku-buku sejarah yang kita pegang Al-Quran, maka orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran itu akan jadi standarnya kita untuk kekayaan. Maka setiap orang, kalau Nabi Sulaiman, ya, seluruh dari ujung barat sampai ujung timur. Kalau kita 5 miliar per bulan nggak apa-apa lah ya. Ya Bu, 5 miliar per bulan nggak apa-apa lah ya. Nggak kecewa nggak ya? Nggak nguasai bumi nggak apa-apa, yang penting 5 miliar per bulan, betul ya Pak ya? Kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yubaddilannahum, ya, wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan ya, bukan hanya sekedar mereka dapat rezeki berkuasa, tapi meneguhkan agama mereka. Ya, karena gini, ada orang kaya, tapi ya kayanya kaya terbatas. Gaji 100 juta sebulan. Kemudian sakit-sakitan, cuci darahnya 40 juta. Mau? Nauzubil. Gaji 50 juta, cuci darah 40 juta, anak kena narkoba, istri diambil orang, suami selingkuh, kemana-mana banyak musuh, rumahnya pagarnya tinggi, dihina orang, kemudian mati masuk neraka. Mau begitu? Jadi raja sih, tapi kemana-mana banyak musuhnya. Enak? Gak enak. Makanya Allah sebutkan di sini, sudah dikasih berkuasa, diteguhkan agama untuk mereka. Subhanallah, itu namanya kaya tanpa batas. Kaya tanpa batas itu kayak apa? Kaya tanpa batas itu gaji 5 miliar per bulan, badan sehat luar biasa, istri taat dan setia, suami nggak nikah lagi, anak-anak hafiz-hafizah, sahabat yang banyak di mana-mana, rumah nggak perlu pakai pagar, nggak ada kuncinya, saking udah orang kaya, ambil semuanya, ya, nanti masuk surga. Mau seperti ini? Nah, ini standarnya, standar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ya. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mengubah kehidupan mereka dari yang takut menjadi aman. Takutnya gimana? Takut dikejar debt collector, takut diusir dari rumah kontrakan, takut nggak bisa bayar cicilan, takut nggak bisa bayar utang, takut orang nggak mau bayar piutang, takut proyeknya nggak jalan, takut dipecat sama perusahaan. Ini takut semua nih, rasa takut semua. Ada nggak perasaan itu sekarang? Mudah-mudahan enggak ya. Insya Allah sedikit-sedikit hilang, hilang. Maka Allah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ubah kehidupan mereka dari yang tadinya takut menjadi aman, ya. Dari khaufihim amna, yang tadinya mereka takut menjadi aman. Masya Allah, ya. Ini aman, ini rasa aman ini mahal. Rasa aman ini, ya. Rasa aman. Kalau debt collector datang, itu kan, ya silakan minum dulu. Saya mau minum, maunya bayar. Tapi diberikan rasa aman, ya. Ini wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka menyembahku dan tidak sedikit pun mempersekutukan aku dengan apapun juga. Artinya sudah kaya, agamanya bagus.
Ini standarnya. Nah sekarang ya udah kaya belum? 5 miliar per bulan udah dapat belum? Coba lihat di rekeningnya. Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau ini orangnya udah nggak ada, meninggal 1400 tahun yang lalu, rekeningnya masih hidup sampai sekarang. Orangnya udah nggak ada, rekeningnya masih hidup. Kita orang yang masih ada, rekeningnya udah mati. Terus dia nganggep bahwa itu udah takarannya dia. Takaran saya kayak gini kali Ustaz. Enggak, jangan kayak gitu dong. Bukan. Takarannya orang yang beriman itu di dunia kaya raya, berjaya, di akhirat masuk surga. Itu takarannya orang yang beriman. Ya. Jadi sekarang ini kita sepertinya inferior gitu, merasa rendah diri, bahwa kita ngerasanya kayaknya nggak bisa. Ya. Kita kayaknya ya udahlah, kalau memang udah meluk agama Islam, Islam itu konotasinya miskin, bau, jelek. Ya, itu konotasi kita kalau kita menjadi orang Muslim. Padahal Allah berikan kejayaan, kemuliaan, kemakmuran, ketinggian, ya, kekuasaan kepada orang yang beriman. Kalau belum dapat berarti kita rapihin aja keimanan kita, nanti juga dapat gitu. Maka ya, kalau di dalam channel Telegram itu awal-awal sekali saya sampaikan tentang materi perisai rezeki, bahwa sebenarnya rezeki kita itu udah datangnya seperti air bah, seperti air banjir. Cuma kita nggak dapat. Kenapa? Karena kita cinta betul sama yang namanya perisai. Doyannya sama perisai, nggak doyan sama rezeki. Doyannya sama perisai. Perisainya apa? Perisainya itulah dosa. Dosa kita itulah yang membuat akhirnya ya seluruh kehidupan kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya 5 miliar kagak dapat 5 miliar, ya nggak dapat tuh. Maka yuk sama-sama kita rapihkan. Ya. Ini air bah rezeki seperti banjir. Ya. Yuk kita lihat dalam surah Nuh. Surat Nuh, surat berapa itu Nuh? 71 ayat 10. Surat 71 ayat 10. Bisa dilihat? Lihat kok, nggak usah. Yuk kita baca sama-sama ya. Boleh kita baca sama-sama? Surat 71 ayat 10. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ayo. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقلت استغفروا ربكم, maka aku katakan kepada mereka, artinya ini ajarannya, kurikulumnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa sih sebenarnya yang kamu ajarin? Kata Allah begitu ya. Kok mereka nggak ada yang meluk Islam? Mereka kok nggak ada yang meluk agama Islam? Kemudian kata Nabi Nuh, aku sudah bicara ke mereka ya Allah. Apa yang kau bicarakan? Ya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Terus kalau udah diampuni, maka niscaya Dia, Allah, akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Tuh. Jadi perisai inilah yang membuat kita tidak mendapatkan rezeki. Kalau perisainya dibuka, maka rezekinya akan datang. Yursilis sama'a alaikum midrara, akan diberikan hujan yang lebat kepada kalian. Hujan yang lebat itu artinya apa? Proyeknya lancar, bisnisnya lancar, gajinya lancar, gitu.
Ini ya lebat, rezekinya lancar, nggak berhenti, nggak putus-putus. Kemudian kata Nabi Nuh, apalagi yang dijanjikan kepada kaummu, wa yumditkum bi amwalin wa banin, akan ditambahkan harta-harta, ya jelas nih, dan membanyakkan harta-harta. Ya. Katanya agama nggak ngajarin dapetin uang, lah ini Nabi Nuh ngajarin dapetin uang, dapetin harta. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, akan ditambahkan ya harta-harta kepada kalian, dan banin, anak-anak, bukan sekedar anak biologis, anak perusahaan, anak cabang gitu ya. Amin ya. Wa yaj'al lakum jannatin, dan akan dikasih kebun-kebun kalian, kebun kurma, kebun anggur, kebun yang lain-lain, atau kebun mesin-mesin produksi ini ya. Wa yaj'al lakum anhara, kalian nggak perlu ngurusin kebun kalian, karena Allah yang ciptakan sungai-sungai di samping kanan kirinya, yang ya semuanya akhirnya nggak perlu disiram, dia subur sendiri ya. Passive income, financial freedom. Nah ini yang dijanjikan di dalam surat Nuh ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kamu tidak percaya akan Allah kasih semua yang kayak gitu, kok kalian nggak percaya? Wa qad khalaqakum atwar, padahal dialah Allah yang telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Artinya Allah udah ciptakan kamu, kenapa Allah nggak bisa kasih rezeki yang besar buat kamu? Allah kasih. Jadi kita harus yakin dulu rezeki kita takdirnya 5 miliar per bulan. Nah itu dulu, pegang dulu. Kok kecilan 5 miliar per bulan? Umar bin Khattab 233 miliar per bulan. Itu Umar bin Khattab ya. Nah maka kita 5 miliar Insya Allah ya. Percaya? Sebesar apa percayanya? Nah sekarang tinggal bagaimana caranya, semudah tersenyum ya. Semudah tersenyum. Yuk kita pelajari ini. Terus gimana ya Ustaz, perisainya ini dihapuskan? Ada banyak sekali perisai kita, itu berlapis-lapis. Berapa banyak? Ratusan. Kayak iklan ya. Berlapis-lapis ini perisainya, berlapis-lapis, banyak sekali. Maka agenda kehidupan kita setiap harinya yang kita lakukan ya, fokus saja, lepasin satu bawang, satu lapis bawang itu, lepasin satu lapis, lepasin satu lapis. Maka kalau lapisannya udah keluar semua, itu Masya Allah. Sampai apa buktinya? Buktinya itu sampai rezeki nggak ada habisnya datang pada Bapak Ibu semua. Sampai nolak-nolak, aduh jangan, udah cukup, udah cukup. Udah begitu belum sekarang? Coba sekarang ya, sekarang nih. Coba tarik napas dulu, tarik napas. Keluarin perlahan, keluarin. Sekali lagi tarik napas, tahan, tahan dulu, tahan, tahan bener, tahan dulu, tahan. 1, 2, 3, sekuatnya 4, 5, 6, 7, 8. Tahan lagi terus. 9, 10, 11, 12. Tahan lagi. Udah nggak bisa? 14, 15 ya, alhamdulillah. Itu rezeki barusan. Itu barusan rezeki. Nafas itu rezeki. Allah paksa, kita nolak, malah kita nggak kuat. Kita nolak, nafas nggak kuat. Saking banyaknya rezeki Allah. Saking banyaknya rezeki Allah. Maka rezeki Allah ini seperti nafas. Sebenarnya kalau seandainya ini kita udah nggak tahan nafas, maka lancar semua rezeki datang, sampai bilang cukup ya Allah, cukup. Emang nafas ini mau dihirup semua gitu? Enggak, ini buat saya enggak kan? Masya Allah ya. Maka rezeki itu datangnya dipaksa masuk ke dalam diri kita. Kalau kita tahan, malah kita yang nggak nyaman. Nah sama, rezeki itu mau datang pada kita, cuma kita tahan pakai perisai. Perisai itulah dosa, makanya dosa nggak nyaman. Cuma selama ini kita terlalu cinta sama dosa, terlalu cinta tahan nafas, makanya nafasnya nggak datang. Cuma selama ini kita tahan nafas terus. Akhirnya jadinya UMR itu, upah minimum regional. Standarnya itu jadi dijadiin standar. Ya. Nah sekarang
Gimana caranya dapat nafas? Sederhana, lepasin, ya, jangan tahan nafas. Kalau udah nggak tahan nafas, masya Allah itu dalamnya, masya Allah banget. Nah, cuma selama ini yang datang udara, cuma udara ini kita nggak pernah akui sebagai rezeki kan? Kita nganggapnya itu udah, ya udah kita hidup dengan nafas. Coba kalau seandainya kita udah nggak bisa nafas terus kemudian harus dikasih oksigennya berapa itu harganya? Dan kita nggak pernah mikir, kita nggak pernah sadar. Ini orang kaya yang tidak sadar akan kekayaannya. Itu udah kaya, masya Allah. Cuma kita nggak sadar akan kekayaan kita. Nah, sekarang bagaimana itu juga, Ustaz, yang kita butuh bukan udara, duit. Ya udah dah, kalau emang mau duit, ya tahu aja. Iya sih rezeki saya banyak Ustaz, tapi nggak ada duitnya. Nah, ya sama-sama ya. Oke, nafas itu terus datang pada kita, tapi rezeki yang lainnya masih ditahan oleh Allah, mungkin karena perisainya ketebalan. Salah satunya ya, yuk sama-sama kita pelajari tentang terumbu karang. Saya mengulang-ulang materi terumbu karang bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu saya bicara tentang ini, tapi dipaketkan dalam 7 keajaiban rezeki, ya, 7 langkah keajaiban. Nah sekarang saya mau lebih dalam terhadap yang namanya terumbu karang ini. Terumbu karang ini gini Bapak Ibu, mungkin ada sebagian di sini ya, tadi saya sampaikan pas di lift, ini baru Ustaz, oh ya berarti belum dengar mungkin ya. Nah, saya ulang sekali lagi tentang terumbu karang. Allah titip rezeki, Allah titip rezeki. Nggak mungkin Allah kasih langsung rezekinya, dititip. Seluruh hewan tahu di mana letak rezekinya. Jadi kalau ditanya ke jerapah, hai jerapah, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Di pucuk pohon. Hei ikan, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Itu di terumbu karang. Itulah rezeki buat saya, di situ Allah titip. Hei monyet, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Itu di pohon pisang. Pada tahu. Nah, tapi ketika ditanya kepada manusia, di mana manusia titip rezeki, ya, hei manusia, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Ternyata survei saya membuktikan tidak ada satupun yang menjawab dengan tepat. Tidak ada yang mampu menjawabnya dengan tepat. Ada yang bilang rezeki saya dititip di mana-mana, saking di mana-mananya nggak jelas. Akhirnya ya udah belisakan itu, ya. Lari sana nggak dapat rezeki, lari sana, kan di mana-mana. Akhirnya dia nggak fokus. Ada lagi yang dibilang di tambang, di minyak, di bank, ya, di pekerjaan dan seterusnya. Padahal sederhana sekali. Pahami aja konsep ini, maka mendapatkan rezeki semudah tersenyum. Allah titip rezeki di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain mulia dan bahagia, disitulah dapat rezeki. Sederhana, ya. Allah titip rezeki di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka kalau si jerapah ditanya, hei jerapah, kamu mau nggak merusak pucuk pohon kamu? Mau nggak si jerapah? Nggak mau. Hei ikan, mau nggak kamu hancurkan terumbu karang? Mau? Nggak mau. Tapi manusia, ada nggak manusia yang menyakiti perasaan manusia lain? Ada? Oh. Akhirnya dia cari kerja nih. Saya mau cari kerja Pak Nas, saya mau kerja Ustaz. Ya silakan, coba cari kerja Pak. Nyari kerja kanan kiri warawiri, ya, cari lowongan nggak dapat. Kenapa? Karena ternyata kepalanya ini dia nggak mau membahagiakan orang lain. Jangankan bahagiakan orang lain, orang tuanya aja pernah tersinggung sama dia. Ya nggak mungkin Allah kasih rezeki, itu perisainya, dan dia cinta betul sama perisai itu, cinta betul nyakitin orang lain. Raja Salman datang, bukannya bersyukur, malah berantem di Facebook. Raja Salman datang bawa 300 triliun Bapak Ibu, Masya Allah. Kenapa Raja Salmannya datang? Kita nggak tahu adab. Nah, sama rezeki Allah datang tiap hari, kita nggak tahu adab, kita nggak tahu caranya bagaimana memuliakan rezeki Allah. Sebagaimana cara kita tidak tahu bagaimana caranya memuliakan Raja Salman. Raja Salmannya datang, kita berantem di Facebook, betul nggak Bapak Ibu? Ya kita akui aja. Ada yang ngomong macam-macam di Facebook, ya, di WhatsApp, ya, di media sosial sekarang kita. Akhirnya, nah ini adalah cerminan kita. Kita ngaku bahwa rezeki di minyak, rezeki di proyek. Raja Salman ya kita nggak berikan kebahagiaan dan kemuliaan. Maka kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Kita selama ini ngajar proyek,
ngejar sana sini. Tapi kemudian yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan biarin aja orang lain kalah. Yang penting saya menang tender. Nggak apa-apa deh orang lain terhina. Yang penting saya mulia. Ibu kita lagi rapat jam 5 Pak, jam 5 sore. Rapatnya rapat direktur. Rapat direktur gitu loh, lagi membicarakan tentang proyek besar. Tiba-tiba handphone bunyi, taninut. Pas dilihat, kok ibu? Sebentar bu, walaupun nggak ngomong itu, bentar nanti saya angkat. Lagi rapat ini, taninut. Ya ibu lah, palingan ngomongin gigi palsu. Taninut, ibu lagi. Matiin. Bentar nanti saya akan telepon. Apa? Mau bicarain proyek, karena dia pikir rezeki itu di proyek. Tiba-tiba ibu di ujung telepon sana meneteskan air mata. Satu tetes. Nggak banget. Ibu cuma mau nanya di mana gigi palsu itu. Nah, kan bener gigi palsu. Cuma dia belum makan siang. Belum makan siang jam 5 kelaparan, nggak bisa makan kalau nggak pakai gigi palsu. Namanya juga ibu tua pikun. Tapi nih orang direktur ini nggak tahu kalau rezekinya ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang. Dia pikir rezeki itu ada di rapat direksi. Akhirnya dia kejar rapat direksi. Satu tetes air mata ibu jatuh, jangan harap. Habis semuanya. Habis. Nggak ada proyek. Kalaupun dapat proyeknya, pasti ujung-ujungnya nggak bagus. Nggak bagus. Maka sekarang coba kita lihat berapa banyak orang yang sudah kita sakiti. Itulah perisai rezeki kita. Berapa banyak orang yang sudah kita sakiti, kita ngomong nggak ditaker ngomongnya. Pas nggak ditaker, maka masya Allah tiba-tiba orang tersinggung. Bukan berarti saya mudah membicarakan seperti ini, sayanya udah aman. Enggak, karena saya sudah sedih. Ini saya menyampaikan materi ini supaya saya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya mau menyampaikan ini supaya saya diampuni suatu ketika, Bapak Ibu. Saya itu punya paman, tapi paman kecil, adiknya ibu saya. Adiknya ibu saya ini umurnya masih di bawah saya. Dia kerja sama saya. Karena dia bisa macam-macam, bisa laptop, bisa ngatur keuangan, bisa nyetir, akhirnya jadi asisten. Pas jadi asisten kemana-mana saya disetirin tuh sama paman saya ini. Suatu ketika ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur. Pas ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur ditanya, ente sama siapa? Saya jawab, sama supir. Tuh, saya ngomong sama supir. Saya pikir di paman saya nggak ada. Dia dengar Bapak Ibu. Cuma saya nggak tahu. Orang saya cuma ngomong sama supir. Saya pikir itu bukan masalah. Beliau meninggal dunia. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu ke saya, panas. Beliau ini udah meninggal dunia. Cuma saya mau kasih tahu aja, dulu pernah ngomong dia kecewa sama Panas ketika ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur. Panas bilang jalan sama supir. Terus saya mau minta maafnya gimana sih? Orangnya udah nggak ada. Cuma mulut saya ini gampang banget keluar kata-kata yang menyinggung orang lain. Kemudian saya lihat, masya Allah bener aja ya, rezeki saya semua ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mulut saya ini gampang banget ya menyampaikan hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain. Nah itu yang kita nggak tahu. Yang kita tahu berapa banyak? Yang kita tahu aja banyak, apalagi yang kita nggak tahu. Ya sudah, kalau seandainya sekarang itu terjadi, mulut kita ini menyakiti perasaan orang lain, jangan harap rezeki Allah datang. Karena itu adalah selubung perisai rezeki. Kan tadi ditanya, di mana Allah titip rezeki buat manusia? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang. Nah sekarang akhirnya di kepala kita udah, yang di kepala kita ini install sekarang, ulang dari pengajian ini langsung install di kepala kita bahwa rezeki adanya di senyum orang lain. Senyum orang lain, ya udahlah pokoknya orang lain senyum aja dah. Terserah nggak dapat proyek nggak apa-apa, yang penting orang senyum gara-gara kita. Mungkin nggak, kalau seperti ini kita perlu ngalah.
Suatu saat, aduh karena ini apa namanya tendernya ketat sekali, terus kemudian kok dia terlalu berharap, ya udahlah kita ngalah, yang penting dia bahagia. Kesannya sih nggak dapat rezeki, tapi sebenarnya dia menang. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan senyum orang lain. Ini lagi jalan, ada bencong sebelah kiri, jam 12 malam di Taman Lawang. Tok tok tok, abang ganggu kita dong. Negor enggak, ngorder enggak, malah di kepala kita ngomong gini, ih jijik, ih neraka, ih kaumnya Nabi Lut, ih. Apa yang terjadi? Yang terjadi rezeki hilang karena kita sedang menyakiti perasaan orang lain. Kan kita nggak ngomong. Kalau saya masih ngomong tadi, tapi masya Allah, yang kayak gini aja kita udah nyakitin perasaan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak memuliakan dan membahagiakan. Nah, sekarang gimana caranya memuliakan dan membahagiakan bencong? Gimana caranya? Ya udah tuh sambil nyetir gemeteran, ada lampu merah kagak hijau-hijau kan? Ya Allah, saya lagi nggak sempat, ya Allah, negor dia. Saya juga takut ini jam 12 malam ya Allah. Tapi ya Allah, saya ingin memuliakan dan membahagiakan dia ya Allah. Tolong ya Allah, segerakan dia menemukan jalan taubat. Saya percaya dia adalah manusia terbaik ciptaan Engkau. Dia pasti masih bisa memiliki kesempatan untuk dapat surgamu. Saya yakin ya Allah, agar dia bisa berkumpul dengan Nabi-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan dia cepat dapat ilmu taubatnya. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah itu. Udah selesai Al-Fatihah kok kagak hijau-hijau. Tapi aman udah. Itu bencong aja perlu kita muliakan, bahagiakan. Dengan apa? Kalau nggak sanggup negor, doakan dalam hati. Lah kita pernah nggak ada nih rombongan haji lewat, rombongan haji lagi lewat, ngiu pakai foreder, beberapa bus, dia lagi main catur, di satpam lagi main catur, sombong amat, baru pergi haji pakai foreder, paling kan uang korupsi. Apa ada haji yang mabrur kayak gitu? Udah lu jalan sekarang. Ini haji lewat, rombongan haji lewat, malah yang diomongin apa? Yang ngomongin malah tuh orang haji dilaknat sama dia dengan pikirannya, dengan kata-katanya. Walaupun orang itu nggak dengar. Apa yang terjadi? Jangan harap nih orang pergi haji. Jangan harap orang ini bisa pergi haji. Kenapa? Rombongan haji dilaknat sama dia. Bisa nggak kalau seandainya pas rombongan haji lewat, subhanallah, baru rombongan haji aja udah Allah muliakan seperti ini. Bagaimana lagi kalau seandainya rombongan ini adalah rombongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Saya doakan mudah-mudahan rombongan ini akan mendapatkan haji mabrur dari Allah. Udah gitu doang. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Ya udah jalan lu. Maka dia sedang berdoa. Doa apa? Dia sedang berdoa, ya Allah mudahkan aku untuk dapat haji. Setelah itu Masya Allah udah ya, Allah akan berikan rezeki yang berlimpah untuk orang seperti itu. Nah ini ibu kita nangis gara-gara kita, ayah kita nangis gara-gara kita, suami kita tersinggung gara-gara kita, istri kita nggak apa namanya menikmati hidupnya dengan kita. Ada orang yang datang, Ustaz saya mau sukses dalam hidup. Kenapa ya kok utang nggak lunas-lunas, utang nggak kebayar, proyek kok nggak jalan? Saya tanya balik sama dia, istri ente bahagia nggak sama ente? Apa Ustaz? Dia nanya ini. Maksudnya Ustaz? Ditanya maksud, padahal pertanyaan sederhana. Istri ente bahagia nggak sama ente? Ini Ustaz, anak lagi nanya utang Ustaz. Kenapa ya utang anak kagak lunas, utang anak kok kagak dibayar orang, proyek kok kagak selesai? Iya, anak tanya istri ente bahagia nggak sama ente? Kayaknya kagak nyambung deh Ustaz. Ini begini nih, dia merasa bahwa pertanyaannya nggak nyambung, padahal bagi saya itu banget. Enggak gini,
Anda sebelum jawab permasalahan ente, Anda mau tanya dulu, istri ente bahagia nggak bersama dengan ente? Enggak. Bener nih, bener. Ya udah pasti. Jangan harap utang ente lunas, utang ente kebayar. Sementara istri ente aja nggak bahagia bersama dengan ente. Ya udah, sederhana kok nyari rezeki itu. Kita selama ini cari proyek, cari tender, cari gaji, cari komisi, cari persenan, kemana-mana. Tapi orang-orang di sekitar kita itu ya nggak bahagia karena kita. Semua orang itu menangis karena kita, kecewa karena kita. Maka ya sudah, ibarat terumbu karang, ikan ini kan rezekinya di terumbu karang. Ya, setiap kita melukai perasaan orang lain seperti kita ngebom, Bapak Ibu. Habis itu terumbu karang. Habis terumbu karangnya. Habis terumbu karangnya. Kemudian kita berharap mendapatkan terumbu karang yang baru. Padahal setiap saat yang kita lakukan adalah menghancur-hancurkan terumbu karang. Bisa? Tidak bisa. Maka nggak penting proyeknya apa, nggak penting produknya apa, nggak penting rezekinya berapa, persennya berapa, untungnya berapa, ya, nilai proyeknya berapa, nggak penting. Yang penting adalah apakah setiap kehidupan kita sekarang orang lain itu bahagia karena kita. Ini baru bahagia dulu nih, bahagia. Karena saya urutannya mulia dulu sebenarnya, dimuliakan dan dibahagiakan. Cuma bicara mulia nggak gampang, bahagia dulu deh gampang. Lebih gampang berbicara tentang bagaimana membahagiakan orang lain. Maka itu yang dilakukan oleh para pebisnis-pebisnis yang diberikan rezeki oleh Allah, walaupun rezekinya terbatas ya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah kan bikin mic begini ya, bikin mic. Bapak Ibu senang nggak kalau dengar suara bagus kayak gini? Enak nggak? Ya. Maka orang yang bikin mic ini memikirkan gimana caranya supaya orang kalau dengar enak. Kan ada mic-mic yang biasa tuh ya. Kalau saya bicara, ini KP-nya di sini. Saya saya ngomong kayak gini kok enak banget. Apalagi nanti kita tutup dengan Asmaul Husna nanti di akhir. Oh, Asmaul Husna kalau pakai gini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Waduh, enak ya. Sayanya aja enak. Ini nggak sampai pakai ada urat-urat di sini. Lah saya bahagia karena dia, ini orang yang udah bikin begini, bahagiakan saya, bahagiakan Bapak Ibu semua. Maka dia pantas dapat rezeki Allah. Cuma rezekinya terbatas. Di dunia dapat rezeki, di akhirat belum tentu. Kecuali kalau dia masuk Islam. Dia bikin handphone, kita semua suka dengan handphone. Dia bikin WhatsApp, penemunya WhatsApp sudah bahagiakan. Berapa orang sih penemunya WhatsApp ini? 1 miliar orang. Pada pakai WhatsApp semua? Padahal nggak kenal sama yang bikin. Nggak kenal sama yang bikin, tapi dia mikir gimana caranya supaya pengguna WhatsApp menjadi jauh lebih mudah menggunakan WhatsApp. Dia bikin kreasi macam-macam. Dia bikin gimana caranya supaya lebih cepat koneksinya. Dia bikin lagi gimana cara ngirim gambar. Dia pikir gimana caranya kalau gambar itu bisa dicoret-coret, gitu ya. Sekarang ini kan bisa tuh kirim gambar, kemudian dicoret-coret, kasih crop, kasih macam-macam. Ini namanya kreasi bagaimana untuk membahagiakan para penggunanya. Lah kita pakainya gratis sampai sekarang. Dari mana rezekinya? Lah kita nggak ngerti itu. Ya pokoknya sekarang yang mikir gimana caranya 1 miliar manusia dibahagiakan oleh penemunya WhatsApp. Sekarang pertanyaannya, udah berapa banyak orang yang kita bahagiakan? Udah 1 miliar? Nah kalau udah 1 miliar orang kita bahagiakan, ya coba aja dikali 1 orang 1 juta, 1 miliar kali 1 juta berapa? Ya udah. Nah sekarang kita berlomba-lomba aja udah. Lomba-lombanya apa? Lomba-lombanya bagaimana membahagiakan orang lain. Udah setiap orang lihat gimana caranya supaya dia senyum. Udah gitu doang. Nggak usah mikirin diri kita. Pikirin gimana caranya. Pas ketemu sama tukang ojek, Bang ojek gimana kabarnya? Ya. Mau dianterin Pak? Oh maaf ya sekarang nggak dulu, tapi saya senyumin dulu ya. Penting senyum. Lah ini tukang ojek agak kita tegur. Iya kan? Orang-orang di jalan ya. Waktu itu Bapak Ibu ketika saya jalan, jiwa saya ini jiwa yang Masya Allah. Sekarang jalan taubat saya lah Bapak Ibu. Nggak peduli itu lagi hujan, air genang, naik mobil, kita nggak peduli orang sebelah kanan kiri, nggak ngeliat. Yang penting kita mau buru-buru. Kalau mau buru-buru ya namanya juga ada air. Kalau lu nggak pakai jas hujan ya wajar kalau kena cipratan mobil gue gitu. Pas lagi ngebut gitu ya kena cipratan. Itu orang kalau ngomong gitu kan, waduh mentang-mentang orang kaya misalnya gitu, itu habis sudah rezeki.
Pas lagi jalan, saya waktu itu mau Ustaz Yusuf Mansur nih. Pas lagi jalan, itu ada orang sebelah kiri kan. Saya agak ngebut sedikit. Gitu. Rem. Dia ngeliatin saya, Bapak Ibu. Saya kaget juga. Kenapa Ustaz? Gak ada apa-apa, itu ada air. Nanti kena cipratan orang. Nanti kita nggak tahu doanya dia. Masya Allah, sampai segitunya. Langsung, Masya Allah, dalam hati saya, ya Allah, saya ini pantesan aja rezeki saya habis. Saya nggak mikirin orang, yang saya pikirin diri sendiri. Gimana saya sukses, gimana saya bahagia, tapi nggak pernah mikirin gimana senyumnya orang. Gimana orang kalau seandainya kecipratan, tahu-tahu ada dia lagi pegang, ada dokumen yang dia lagi perjuangkan, tiba-tiba kena cipratan air kita habis, kemudian dia nggak bisa mengurus dokumennya. Apa yang terjadi? Lah kita sekarang ini di Facebook gampang sekali. Sekarang Facebook ini Bapak Ibu, ya, ini wall gue. Lu dateng, ya siap-siap aja kalau baca kagak enak. Ada yang kayak gitu? Mudah-mudahan di sini insya Allah setelah ini, aduh, hati-hati pakai wall Facebook. Karena yang namanya Facebook itu bisa dibuka oleh semua orang. Dulu cuma temen aja, sesama temen yang bisa ngeliat. Sekarang semua orang bisa. Sekarang semua orang, siapa aja, yang penting namanya lengkap itu udah dicari, ada tuh mukanya. Pas mukanya kita lihat, kita tersinggung sebagai orang yang baca. Dulu kita nggak pernah ngomongin tentang kafir, ya. Itu di lingkungan kita. Kita baca setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Setiap hari kita baca. Setiap hari kita baca. Katakan kepada orang yang kafir. Tapi dulu sebelum masanya Facebook, sebelum masanya medsos, kita nggak pernah ngomong kafir di luar, ngomongnya di kalangan kaum muslimin aja. Coba kalau seandainya Anda ditugaskan doa di sebuah upacara bendera 17 Agustus, pas lagi doa gini, mohon saya akan berdoa menurut ajaran agama Islam, yang kafir berdoa menurut agamanya masing-masing. Itulah kita ngomong dulu. Enggak, berbeda adabnya kan, langsung kita nggak mau menyinggung orang. Akhirnya yang kita lakukan, yang berbeda kepercayaan mohon untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Itu untuk menjaga perasaan. Sekarang di Facebook kita ngomong, ya, orang kafir di neraka. Ada teman kita yang kafir, dia tersinggung, habis itu. Terus gimana dong? Ya sekarang beda eranya di medsos, ngomong yang baik-baik aja, bikin aja orang tersenyum di medsos, bikin orang tersenyum di WhatsApp. Sekarang WhatsApp grup, ya. Dulu WhatsApp grup nggak terlalu banyak seperti sekarang. Saya aja ada berapa puluh grup, isinya nyinggung orang, bolak-balik alumni di kabut. Ya udahlah, kita udah siap aja kalau di alumni, ya. Ngomongnya kan kita nggak ngerti, alumni SD ya kita nggak tahu. Orang yang jadi kayak apa? Akhirnya yang kita lakukan, kita sekarang ngejaga perasaan orang. Kalau saya nulis seperti ini, ada orang yang tersinggung, bolak-balik dipikirin. Kalau kita nulis begini, ada orang yang tersinggung. Kalau kita melakukan itu, maka insya Allah rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sederhana, semudah tersenyum. Surat Sri 2, 3, lihat kanan kiri, mana? Udah gini doang, udah nggak perlu ya kita nih, ya. Kadang-kadang kita ngejar ke banyak hal, tapi tempat rezekinya sendiri malah dihancurkan oleh kita. Ya, maka mulai dari sekarang, yuk sama-sama kita mulai dari sekarang. Bagaimana caranya, dan kepala kita isinya ini adalah bagaimana orang lain bisa bahagia karena kita. Bagaimana orang lain bisa bahagia karena kita. Udah itu aja. Nggak usah pikirin nanti akan dapatnya kayak apa. Tiba-tiba ajaib aja. Ajaib, kehidupan kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba akhirnya proyek jadi gampang. Ya, orang kok ya nggak komplain sekarang. Ya. Tiba-tiba ada orang yang udah lama nggak bayar utangnya kepada kita, tiba-tiba dia piutangnya, saya ini barusan aja nyapu. Tiba-tiba ketemu dokumen, ternyata saya masih punya utang yang sama kamu 6 juta. Ya, padahal udah bertahun-tahun. Minta dong nomor rekeningnya, biar saya transfer. Tuh begitu nantinya. Jadi ini udah ditagih-tagih kagak datang, ditagih-tagih dia malah lebih galakan daripada kita. Ya.
Kenapa? Karena kitanya di kepala kita mikirnya saya harus bahagia, terserah orang lain kayak apa. Maka mulai dari sekarang sederhana. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Nas, itu ngomong kayak gitu terumbu karang dalilnya ada nggak? Saking ya, udah lupa udah nggak ingat sama dalil. Saya bicara seperti itu, dipikirnya dia mesti ada dalilnya. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya apa Pak Nas? Rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang. Mana dalilnya? Ya, sederhana sebenarnya dalilnya. Ya, dalilnya di mana? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, "Man sarrahu ayyussafa lahu fi rizqihi aw yunsaha lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, tuh udah jelas tuh. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Sederhana. Ya, siapa yang mau ditambahkan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Udah, kepala kita pengennya nyambung aja. Ya. Pengen nyambungin, ya siapa yang bisa disambungin? Nyambung tali silaturahim dimulai dari senyuman. Betul kan? Mungkin nggak kita nyambung tali, nyambung tali silaturahim sama kamu? Ya nggak bisa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahim mu'allaqah bil arsy taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah." Ar-rahim itu tergantung di arsy. Allah berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Kelar hidup lo. Kalau Allah udah putus hubungan sama kita, kelar hidup kita. Ya. Sederhana, barang siapa yang menyambung, Allah sambung. Barang siapa yang memutus, Allah putus. Ya. Iya Bu ya, tamat deh. Kalau Allah udah mutus, Masya Allah. Ini hadis muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis lain, wahai Rasulullah, tahukah engkau bahwa aku baru saja memerdekakan budakku. Memerdekakan budak ini tinggi sekali amalnya, tinggi sekali. Amal memerdekakan budak. Laporan sama Rasulullah, ya Rasulullah saya baru aja ya memerdekakan budakku. Karena tinggi, berharap Rasulullah SAW mendoakannya. Berharap Rasulullah mendoakan ini sahabat ini. Jadi mereka kalau habis beramal ngomong sama Nabi, supaya Nabi bukannya riya, bukan, tapi Nabi supaya doakan supaya amal itu diketahui sama Nabi, nyambung sama Nabi. Nabi malah bertanya, beneran ente udah ngerjain? Beneran ente udah memerdekakan budakmu? Iya ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, kenapa ente memerdekakan? Bukannya itu mulia ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Seandainya engkau berikan budak itu kepada paman-pamanmu, maka itu akan lebih besar pahalanya. Memerdekakan budak itu tinggi sekali, mulia sekali. Tapi ternyata di atas amal yang mulia itu masih ada di atasnya apa? Menyambung tali silaturahim. Gitu. Jadi paman-pamannya ini memang kerepotan, perlu bantuan. Terus kemudian ya seandainya punya budak maka pekerjaannya jauh lebih mudah. Tapi ini ada keponakannya ngebebasin budak. Coba kalau seandainya pamannya tahu gitu ya, saya baru saja bebasin budak aku. Ya, kan punya harapan tuh paman. Coba kasih aku. Ya kan? Masya Allah, sampai begitunya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana caranya? Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjadi. Ya. Jadi menyambung tali silaturahim akhirnya kita datangin orang-orang yang gampang aja. Kita gampang, emang udah terjalin hubungannya, kita perbaiki, kita rapikan, kita tingkatkan, kita muliakan. Iya, itu benar. Tapi yang dimaksud bukan hanya itu. Akan tetapi ialah orang yang menyambung silaturahim adalah yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus.
Jadi kalau seandainya, ya, jadi artinya bukan berarti yang belum terputus, yang sudah terputus disambungin, yang udah terputus didiemin aja, nggak ditambahkan, nggak tambahkan kualitas yang udah. Tapi artinya dua-duanya dijalankan. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah, ya, menyambung tali silaturahim adalah yang terputus itu yang disambung. Misalnya kita pernah ngutang sama orang itu kecewa sama kita, bayarnya undur karena memang kita belum ada uang. Dulunya sahabat, terus kemudian pas kita udah ada uang gitu ya, kita bayar. Maaf ya, ini apa namanya, saya baru bisa bayar. Orang itu udah keburu kecewa, terserah. Akhirnya kita transfer aja dah. Pas kita transfer ke orang itu, kita nggak tahu atau orang itu ridho apa enggak sama kita. Nah, terus kemudian kita gimana caranya nyambung tali silaturahim sama dia? Kita datangin rumahnya, kita kasih apa namanya, kue, macam-macam kreativitas kita. Dan kemudian di kepala kita mungkin gini, Masya Allah, kalau belum tersambung sama dia, saya takut di rezeki Allah buat saya diputus di tempat yang lain. Jadi ya, hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan, ya, semudah tersenyum, ya. Makanya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi bencong aja harus kita muliakan dan bahagiakan. Tapi jangan senyumin, jangan, karena bisa multitafsir. Ini aja, gitu ya. Kemudian doakan kalau seandainya emang nggak berani. Ya. Nah, terus bagaimana kalau seandainya belum sanggup? Ustaz, saya itu pernah salah sama orang, tapi saya belum sanggup minta maaf sama dia. Tapi saya mau sekali supaya saya disambungkan tali silaturahim dengan dia. Misalnya seorang anak menikah tanpa izin orang tua. Orang tua marah, itu jangan harap rezekinya udah pasti dah, bolak-balik dia ngerjain apa, kagak beres. Karena yang dia putus orang tua. Orang tua ini ya adalah mataharinya rezeki, sumbernya diputus, habis ya. Terus gimana? Saya belum sanggup, Ustaz. Kalau datang saya ditendang sama orang tua saya. Kalau datang saya diusir, anak saya dihina, macam-macam lah. Gimana caranya kalau udah seperti ini? Gelar sejadah, kemudian sholat hajat. Ya Allah, ini sholat ini aku khususkan untuk ibuku, agar dia dibuka pintu maafnya terhadapku. Allah Akbar. Terusin aja, terusin sholat aja sampai ibu kita mau memaafkan kita. Karena kita udah nyambungnya sama Allah, nyambung sama Allah, nanti Allah sambung. Nah maka akhirnya kalau kita udah tahu orang-orang yang kita lukai, tadinya sih saya meminta Anda menulis ya, Bapak Ibu menulis. Coba deh sekarang tulis orang-orang yang pernah sakit hati kita. Yuk tulisnya, boleh? Ya. Gak apa-apa lah ya, tulis aja ya, ini majelis ilmu. Kalau yang ada handphone boleh tulis di handphone. Satu, daftar orang yang sakit hati sama kita. Daftar orang sakit hati sama kita. Tulis satu, namanya siapa. Yang nggak boleh nyontek, nggak boleh. Satu, siapa namanya. Dua, siapa namanya. Dia pernah sakit hati sama kita. Tulis aja, tulis sekarang. Ya, tulis, walaupun udah almarhum. Gak apa-apa, tulis aja. Tulis orang yang pernah sakit hati sama kita. Entah kata-kata, entah perbuatan, entah yang kita tahu. Kita pernah nyakitin hati dia. Coba tulis. Karena gini, kalau ilmu nggak ditulis, ya nggak nyambung juga. Tapi kalau ditulis, mudah-mudahan insya Allah nyambung. Coba tulis sekarang, siapa orang yang pernah sakit hati sama kita. Sudah? 10 daftarnya? Atau lebih? Yang pernah sakit hati sama kita. Mungkin suami pernah sakit hati, mungkin istri pernah sakit hati, mungkin ibu pernah sakit hati, mungkin ayah pernah sakit hati, mungkin kakak, mungkin adik pernah sakit hati, mungkin anak pernah sakit hati sama kita. Kita ngomong, tiba-tiba anak sakit hati. Bahkan saya orang tua Pak anak.
kenapa iya juga, biarin aja saya ngomong gitu. Anak saya sakit hati sama saya, nggak gitu, tetap aja. Nah, yunarzuquhum wa iyyakum dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat. Kami berikan rezeki buat anakmu baru ke kamu. Jadi rezeki itu ada di anak. Kalau udah punya anak. Tapi matahari rezekinya ada di orang tua. Ridhonya Allah berdasarkan ridho orang tua. Nah, jadi siapa yang pernah kita sakiti? Mungkin rekan kerja, mungkin sahabat. Udah semua ditulis. Kalau udah, daftar kedua. Siapa orang yang pernah menyakiti kita? Yang pertama kan siapa orang yang pernah kita sakiti? Tulis daftar namanya. Kita sakiti dia, yang kita sadar. Yang kedua, siapa orang yang pernah menyakiti kita, yang kita dendam sama dia, dendam banget. Kalau ingat namanya, rasanya wah gitu ya, itu pernah nyakiti kita, tulis aja nggak apa, nomor 1 dia pernah nyakiti kita, nggak usah disebutkan alasannya, kejadiannya, namanya aja. Udah ditulis siapa orang yang pernah nyakiti kita, nyinggung perasaan kita, nyinggung hati kita, mungkin pernah nampar kita, mungkin pernah menghina kita, mungkin pernah berurusan sama kita dan kita nggak suka, tulis namanya. Udah. Nah, kalau sudah jadi PR-nya sholatin satu-satu. Sholatin satu-satu. Sholat hajat. Ini namanya sholat hajat. Sholat hajat minta sama Allah agar satu orang yang pernah kita sakiti, kita nggak tahu kan di mana orangnya, bagaimana caranya, kita minta sama Allah dulu, sambungin ke Allah, nanti Allah sambungkan ke dia. Sholat ya, sholatnya kapan saja, sholat hajat dari yang penting jangan ba'da subuh, jangan ba'da asar, jangan ba'da subuh, jangan ba'da asar. Ya, ini adalah waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah. Jadi sholatnya adalah ya di lain waktu itu kapan saja. Mungkin setelah sholat duha, duhanya 2 rakaat, 4 rakaat, terus tambahin sholat hajatnya 2 rakaat, boleh. Atau setelah sholat zuhur, sholat 2 rakaat, setelah itu sholat hajat. Ya Allah, ini sholat hajat saya untuk menyembuhkan luka antara saya dengan dia. Niatnya ya pakai bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, saya niat sholat hajat dengan hajat saya agar Engkau sampaikan permohonan maaf saya kepada dia. Allah Akbar. Biasanya kalau udah kayak gini, kalau kita benar-benar khusyuk gitu ya, benar-benar kita khusyuk banget, kadang-kadang sampai menitikkan air mata. Jadi kalau seandainya sekarang nih utang kita kagak lunas, piutang kagak kebayar, proyek kagak beres-beres, nggak dapat 5 miliar per bulan, lihat daftar itu. Itulah sebabnya. Itu sebabnya. Ya. Kalau itu udah beres, kira-kira bisa nggak ya Pak Ustadz, kira-kira bisa nggak beres setelah ini? Insya Allah pasti. Setelah itu tiba-tiba aja utang total lunas saja nanti insya Allah. Piutang tiba-tiba terbayar gitu. Ya, tiba-tiba kok kaget kita keluar dari ruangan ini langsung ada yang SMS mau minta proyek. Ini ada barusan testimoni, ada yang baca di Telegram. Tiba-tiba pulang dari training gitu ya, bukan training yang hebat, bukan, karena dianya yang mau membuka hatinya, perisainya dibuka. Ketika perisainya dibuka, Allah langsung kasih. Sholat hajatnya terserah sesanggupnya, terserah sesanggupnya. Ya apa namanya, misalnya nih ngerasa sekali udah cukup ya, ya Allah saya pernah melukai hati ibu saya, maka ya Allah tolong saya barusan dapat nih kajian, mungkin karena ini rezekiku terputus, maka ya Allah inilah sholat hajatku agar engkau menyampaikan permohonan maafku kepada ibuku. Allahu Akbar. Terus rasa udah yakin, ya udah sekali aja. Tapi kalau merasa belum yakin nih, sholat lagi, sholat terus, sholat lagi, ya sampai beres,
sampai beres. Karena Allah tadi jamin, siapa yang menyambungnya maka aku akan sambung. Siapa yang memutusnya maka aku putus hubungan sama orang ini. Maka ya kita nyambungnya dengan apa? Dengan sholat dulu. Nanti tiba-tiba Allah kasih keberanian kita untuk bertemu. Nanti ya mungkin kita belum sanggup untuk bertemu. Mungkin ada kakak adik yang barusan putus hubungan gara-gara harta warisan. Ya, banyak itu. Ya udah sholat aja udah. Mungkin kita nggak sanggup. Ya Allah, kakak saya begitu banget yang nguasain tanah, ya Allah. Ya udah ya Allah, saya nggak sanggup ngomong sama dia. Allahu Akbar. Udah gitu aja. Sholat aja. Nah kalau sudah bisa begini ya, daftarnya nih kita bikin daftar nih 1, 2, 3 sampai gitu kan. Nah itu dia tadi tuh orang yang pernah melukai kita. Lah kan kita nggak pernah nyakitin dia, tapi dia yang nyakitin saya. Harusnya dia dong yang sholat. Harusnya dia dong yang minta maaf sama saya. Enggak kayak gitu. Karena rasa dendam itu adalah penghalang rezeki. Rasa dendam, rasa sakit hati, rasa nggak terima sama orang lain itu adalah penghalang rezeki. Maka kita minta sama Allah agar rasa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udahlah, itu urusan engkau ya Allah. Gitu ya. Baik. Mudah-mudahan dengan ini maka insya Allah sebentar lagi rezekinya 5 miliar per bulan mah insya Allah lah bisa insya Allah. Negeri kita udah negeri yang berkah Bapak Ibu, berkah negerinya. Tinggal kitanya aja nih perisainya hilang, perisainya nggak ada. Kalau perisai kita udah nggak ada, rezeki sebesar ini masya Allah ya, negeri seberkah ini nggak mungkin nggak ada rezekinya. Di atasnya air, di bawahnya air, di samping kanan kirinya air, masya Allah ya. Setiap sentinya di Indonesia dari ujung Sabang sampai ujung Merauke itu subur Bapak Ibu ya. Di Australia 60%-nya padang pasir, di Arab 90% padang pasir, di Amerika 40% padang pasir. Udah segede itu. Cina ya itu kurang lebihnya juga mirip-mirip 50%-nya padang pasir. Indonesia dari ujung Sabang sampai ujung Merauke semua subur, masya Allah. Tidak ada 1 senti pun di negara Indonesia ini kecuali semuanya tanah subur. Di atasnya air, di bawahnya air, kanan kirinya air, masya Allah. Nggak ada negara sebaik Indonesia ini. Ya. Suhunya sepanjang tahun nggak perlu pakai jaket. Ya. Jaketnya jaket bomber doang yang gaya doang. Ya. Tapi kalau di sana, masya Allah kita harus pakai jaket. Ya, saya pernah ketemu sama mahasiswa Turki, mahasiswa Belanda. Semua saya tanya, betah nggak di sini? Enggak betah. Enggak betah. Ya, gaya doang ke luar negeri. Tapi pas ditanya betah nggak? Enggak betah. Bukan karena jauh dari orang tua, bukan. Karena suhunya. Mereka cuma bisa menikmati suhu yang bagus itu cuma 2 bulan dalam setahun. 10 bulannya ya entah harus pakai jaket ya, entah harus bagaimana dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu waktu zuhur, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya. Mana ada mic-nya? Ini ibu yang tengah tuh, ibu agak maju ke depan supaya bisa terima mic-nya. Kemudian ibu depan ini dulu ya, sambil menunggu ibu ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara tentang Allah. Ini mampu rumah siap. Orang yang bilang saya kamu harus harus positif. Yes, Allah yang kita Allah ini maafkan Allah tidak akan maafkan kamu jika kamu tidak kalau itu kemudian apa jadi yang sarankan apa tadi? Ini bukan orang begitu sehingga bukan itu rencana kita hiduplah dengan Allah. Jangan pikirkan itu harusnya takut bagi Tuhan sekarang. Yang kedua, orang ini tidak tahu. Maafkan Allah dan maafkan. Jika kita tidak maafkan Tuhan, kita tidak akan
sial. Sebenarnya nggak ada rumah sial, nggak ada rumah sial, nggak ada mobil sial, nggak ada kejadian yang sial. Semuanya baik di sisi Allah. Jadi betul Bunda, jadi positive thinking, udah positif aja terhadap apapun. Kita harus mengatakan bahwa semuanya baik, karena tidak ada yang terjadi kecuali semuanya sudah diizinkan oleh Allah. Ya, kenapa jadi sial? Karena ya kalau dalam kajian hari ini sebenarnya banyak ya, perisainya banyak ya, perisai pikiran, perisai perasaan, gitu ya. Kemudian perisai yang lain itu sudah saya bahas sebagian besar di channel Telegram, silahkan didengarkan. Tapi untuk yang kajian kali ini bisa jadi sialnya karena ada urusan-urusan yang tadi itu, orang yang tersinggung, orang yang terhina, orang yang sakit hati karena kita, gitu. Dan benar saja kalau ada orang yang menyampaikan apapun ke kita, ya maafkan saja. Nah, cuma memang dalam caranya memaafkan itu kadang-kadang kan kita nggak bisa memaafkan. Orang udah begitu beratnya ke kita, memberikan tekanan, terus kemudian kita begitu aja gitu maafin. Kadang-kadang kita manusia nggak sanggup, makanya kita perlu sholat. Ya Allah, saya minta rasanya supaya saya bisa maafkan dia, gimana caranya? Ada yang udah pernah sholatin Ahok belum? Doain tuh begini, tapi doa yang lebih baik sholat hajat. Daripada kita bacain Facebook, bacain berita, mending sholat aja. Ya Allah, saya serahkan Ahok kepadamu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kau berikan hidayah. Udah gitu aja, ya, supaya beres. Enggak beres-beres tuh berita tentang Pak Ahok, ya kan? Nah, daripada gitu, nah artinya ini udah berikan beratnya kepada kaum muslimin. Itu aja doain aja. Apalagi yang cuma sekedar menghina-hina sederhana ke kita, doain aja. Ke sana, ibu jadi usul. Bapak ada yang mau nanya? Oh ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak keras sedikit Bu? Bagaimana kalau ingin mendekati seseorang yang sama sekali tidak kita setuju atau tidak kita suka, itu sudah dari awal sebelum pernikahan kan kadang-kadang itu orang itu akhirnya ada yang itu kayaknya orang ini enggak ya. Nah itu bagaimana kalau hal itu sampai akhirnya mana? Apa yang dilakukan? Apakah tidak bersalah? Karena anak kemarin dan terkadang atau membuang. Ya baik. Ini anak mau nikah, tapi kita tahu betul bahwa calonnya ini ya secara feeling, secara insting orang tua tidak baik. Kemudian ketika disampaikan anaknya marah. Apakah setelah itu rezekinya kita akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita berdosa, atau bagaimana? Dan bagaimana cara solusinya? Memang sebenarnya Islam ini mudah sekali. Kita punya banyak sekali masalah-masalah seperti ini. Solusinya satu, sholat. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Cuma selama ini kita cuma tahu ayatnya, cuma nggak tahu gimana caranya. Caranya kayak gitu udah. Ya Allah, ini anak saya nggak mau diomongin, anak saya nggak mau diomongin. Cuma saya tahu betul kalau seandainya ini dilakukan, sepertinya ada satu hal yang nggak bagus. Maka ya Allah, saya lemah, saya nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau saya mau berantem sama anak saya kasihan sama dia, nanti rezekinya dia yang terputus. Maka ya Allah, ya untuk menyelesaikan masalah ini, aku sholat hajat saya. Ya, aku sholat ya Allah, semoga Engkau melembutkan hati anak saya, melembutkan hati calonnya. Kalau dia jodoh, maka jodohnya ini jadikan bagus dan tidak sesuai dengan prasangka saya. Tapi kalau tidak jodoh, jauhkan sejauh-jauhnya dan tidak ada luka di antara kami. Allahu Akbar. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya, insya Allah setelah itu pelan-pelan ya. Yang penting setelah sholat timbul rasa tenang. Kenapa? Setelah sholat timbul rasa tenang karena kita udah curhat sama Allah. Pernah nggak kita ada masalah kemudian kita curhat sama temen?
kita ngomong, kita lagi ada masalah sama bos, sama siapa, kemudian kita curhat sama sahabat kita, rasa plong nggak? Rasa plong, ya. Tapi menyelesaikan masalah nggak? Enggak, cuma si teman kita dengerin doang, bahkan jadi jatuhnya gibah, gosip. Tapi kalau kita curhatin sama Allah, ya Allah ini masalahku, ya Allah Akbar, Allah ambil, diselesaikan, gitu. Nanti insya Allah ajaib aja pokoknya, ya. Yang penting caranya kayak gitu, ibunya setelah itu pulang, udah sholat, gitu. Sama. Ya bapak ini belakang, silakan. Waalaikumsalam. Iya, baik, ini bagus sekali pertanyaannya. Kita punya prinsip dan kita pegang teguh prinsip ini, dan ada dasarnya. Dasarnya misalnya seorang anak adalah milik ibunya, gitu ya. Sehingga akhirnya wajar dong kalau seandainya kita mendahulukan ibu kita dibandingkan dengan mertua, ya. Jadi prinsip ini benar-benar saja. Cuma mungkin PR buat Pak Rifai, dengerin audio garis kebenaran. Udah dengar belum? Udah dengar ya? Garis kebenaran. Nah, garis kebenaran ini berbicara begini. Kadang-kadang prinsip kita, gitu ya. Kadang-kadang prinsip kita ini kita pegang tapi tidak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita korbankan prinsip kita dan menyelesaikan masalah. Dan akhirnya kita harus berkompromi terhadap hal ini, ya. Jadi sepanjang kita masih punya garis kebenaran bahwa gue yang benar, lo yang salah, saya yang benar, kamu yang salah. Semua masalah dalam kehidupan semuanya cuma itu doang. Saya benar, kamu salah. Saya benar, kamu salah. Kalau mau dapat rezeki, balik. Saya salahnya di mana ya? Kamu benar pasti. Karena tidak mungkin di luar kita ini salah. Di luar kita pasti benar. Karena di luar kita ini adalah diatur sama Allah di luar kita. Tapi di dalam kita yang ngatur kita. Maka saya pasti salah, orang lain pasti benar. Ya. Terus gimana caranya? Seperti Rasulullah SAW. Kalau bicara prinsip, Rasulullah prinsipnya nabi. Kalau kita jadi nabi gimana? Kamu kan nabi. Kata-katamu wahyu. Ya. Kamu diberikan Al-Quran. Ada yang nimpuk kamu. Pas ditimpuk, gitu ya, kena nih. Udah asal ya? Belum? Iya. 14 menit lagi. Kalau kita jadi nabi ditimpuk, kita omongin apa? Lu sembarangan ya, gue nabi lu. Gue kutuk jadi kodok-kodok lu. Kalau kita jadi nabi, punya prinsip. Tapi Rasulullah SAW ditimpuk malah begini. Saya salah apa ya? Kok saya ditimpuk? Besoknya ditimpuk lagi. Saya salah apa ya? Timpuk lagi. Saya salah apa ya? Tidak ada kejadian di luar kecuali benar. Karena yang nimpuk bukan berarti dia, bisa jadi Allah nimpuk. Ada yang salah apa saya? Hari keempat tidak ada yang nimpuk. Ditanyain, mana orang yang nimpuk saya biasa itu? Ya, lagi sakit ya Rasulullah, didatengin, akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Seandainya di hari pertama ditimpuk, bukan gak nabi, gue nabi. Ya. Gue kepret lu. Akhirnya bisa jadi orang ini nggak masuk Islam, tersinggung dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah menurunkan garis kebenarannya, maka hidayah datang. Insya Allah setelah ini, ya, memang jalannya magnet rezeki ini unik-unik ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang prinsip-prinsipnya kita nyoba untuk memahami prinsip orang lain. Nah, cuma kali ini panjang sekali garis kebenaran ini, bahasnya panjang ya. Tugasnya mungkin coba didengarkan lagi garis kebenaran. Walaupun Bapak prinsipnya benar, ya. Cuma yang mungkin kita perlu lakukan adalah bagaimana kebenaran kita juga diakui menjadi kebenaran-kebenaran orang lain. Sehingga jangan begini, saya benar orang lain salah. Tapi bagaimana saya benar dan orang lain benar juga ya, gitu.
Nah, itu prinsipnya garis kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan dengan prinsip itu akhirnya banyak orang yang nggak tersinggung. Memang musyawarah. Kalau nggak sanggup musyawarah, ya udah sholat aja. Ya Allah, saya nggak ngerti di masalah ini. Atau dengerin juga audio Garputara. Garputara ini ya meminta petunjuk kepada Al-Quran. Namanya istikharah bil Quran. Ya. Kalau waktunya udah nggak sempat ya silakan. Kalau udah kayak gitu, ya Allah, yang mana yang benar? Buka, insya Allah Allah kasih jawabannya. Ya, dengan audio Garputara. Demikian Pak Rifai, mudah-mudahan sedikit banyak menjawab. Dan karena sudah mau zuhur, kita cukupkan. Mudah-mudahan insya Allah setelah kita buat daftar dan sholatin satu persatu, di waktu-waktu yang mulia, muliakan mereka, doakan orang-orang yang itu yang baru saja kita tulis, maka insya Allah sebentar lagi rezekinya akan berlimpah ruah datang kepada Bapak Ibu semua. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.